Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma'ba'ad. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, berjumpa lagi dengan saya Anin Lihi di AL Dakwah Maluku, menebarkan manfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam kondisi senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini saya bersama-sama dengan Ustadz Taib Klian SAG MPhil. Alhamdulillah, kita hari ini akan bincang-bincang terkait sedikit ya sejarah tutur ya, sejarah lisan yang diceritakan oleh masyarakat yang berkembang, khususnya berkaitan dengan masuknya Islam di Maluku. Beberapa video-video sebelumnya saya sudah juga mendiskusikan tentang sejarah masuknya Islam di Maluku yang disampaikan oleh Ustadz Hasbullah Asel MSI, dan kini saya sudah ketemu juga dengan Ustadz Taib yang insya Allah akan menjelaskan terkait tentang periodisasi sejarah masuknya Islam di Maluku, insya Allah. Nah, langsung saja nih Ustadz. Mohon maaf saya tidak tanya kabar lagi nih Ustadz, tapi mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat insya Allah. Insya Allah. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja saya menanyakan tentang sejarah masuknya Islam di Maluku, khususnya tentang periodisasi Ustadz. Kira-kira periodisasi sejarah masuknya Islam di Maluku itu bagaimana prosesnya Ustadz? Boleh, terima kasih. Alhamdulillah, kita bicara tentang masuknya Islam di Maluku memang agak kabur, karena kita dengar dari tutur dari mulut ke mulut ini agak kabur gitu. Artinya kita punya dasar data yang minim, bahkan tidak ada begitu. Artinya karena budaya orang di Maluku ini kan budaya tutur, bukan budaya tulis. Kalau di tempat lain kada budaya itu, kita ini budaya tutur. Nah, kalau kita lihat kenyataan di masyarakat tentang kedatangan para dai, para ulama, para mubalik datang ke Maluku ini dari beberapa penggalan cerita ada beberapa periode begitu. Yang pertama, sebagian mengatakan bahwa datangnya Islam ke Maluku ini itu ketika Nabi membentuk tim atau jamaah atau rombongan yang dikeluarkan dari Mina. Ini yang informasi yang berkembang ini misalnya di Seram Selatan. Ada marga yang ada Silamena atau Silomena. Ini kalau tanya mereka bilang kami datang dari Arab. Nah, di Seram Timur, dari nama ke arah Batuasa, ada kuburan-kuburan yang disebut dengan kuburan orang Silamena. Kita orang tua-tua ini mereka katakan ini datang dari Mina. Kalau kita tarik ke sejarah, mungkinkah itu ketika Nabi taskil atau bentuk ketika di Mina, ketika para jemaah haji kumpul di Mina, kemudian Nabi bentuk rombongannya, atau ketika haji wada kemudian bentuk rombongannya, wallahu alam. Tapi penjelas mereka mengatakan begitu. Tapi fase ini meninggalkan jejak sejarah kuburan yang tua sekali, sangat tua sekali. Dibanding dengan yang datang belakangan begitu. Yang datang belakangan ini kuburannya masih ada tulisan-tulisan dalam bahasa Arab. Yang datang fase periode kedua, tapi periode pertama ini tanpa ada tulisan-tulisan begitu. Tua sekali begitu, sangat tua sekali. Nah, itu fase pertama begitu. Saya sebutkan ini sebagai fase pertama. Fase pertama ini penyebarannya belum tuntas begitu, tidak tuntas. Artinya tidak merambah semua tempat di Maluku. Nah, sekarang datang periode kedua. Periode kedua ini dia lebih bersentuhan dengan datangnya Wali Songo ke Indonesia. Karena ketika para wali ini bergerak dengan timnya ini, mereka ini sebetulnya ini bukan satu-satu, tidak, mereka ini tim dalam jamaah, dalam rombongan yang gerak begitu. Biasanya
satu jamaah ini bisa 7 sampai 9 orang. Ada yang pulang lagi tapi ada yang datang lagi menggantikan begitu. Jadi tim ini bergerak begitu, bahkan seluruh Nusantara begitu. Nah, untuk ke Maluku ini 5 mubalik kata bangsawan dari buat 5 begitu. Saya kurang paham cerita itu begitu. Tapi yang jelas mereka ketika singgah di Banda, dari Banda ini mereka semacam pangkalannya, markasnya begitu di Banda. Dari Banda ini menyebar ke berbagai tempat di Maluku begitu. Dia ada hubungan dengan Maluku Utara begitu. Nah, kalau saya ketika cerita ini, ternyata ketika mereka mendarat di Seram misalnya, itu mereka mendarat dengan tipe-tipe yang sama begitu. Ada satu cerita yang saya dengar, 2 desa di Pulau Seram ini berjauhan, tapi sama begitu. Di tempat saya ini di Desa Batuasa, Kecamatan Merinama. Itu kakek saya sering menyebutkan bahwa dulu ketika para mubalik datang ke sini ini, orang-orang Seram ini semua tinggal di gunung. Belum ada yang tinggal di pesisir. Karena mereka tinggal di gunung, mereka saling menjaga batas wilayah di gunung dan pantai begitu. Ada yang datang, mereka segera datang begitu. Kalau orang ini orang baik diterima, kalau yang orang jahat perangnya begitu. Dan perang-perang antar suku itu berlangsung terus di semua tempat begitu. Nah, tapi ketika para mubalik datang di pantai, mendarat di pantai, ada mereka makan, ada perbekalan mereka makan, ada ketupat mereka makan, ada anjing yang mendekat ke situ. Maka anjing ini diikat ketupat di leher anjing, kemudian anjing ini disuruh pergi begitu. Anjing lari, dia bergerak sampai ke gunung, lari menuju gunung. Ketika orang di pegunungan ini melihat ini ada anjing yang bawa ketupat, mereka bilang di pantai ada orang. Kemungkinan orang baik begitu. Maka mereka turun ke pantai, di pantai ini kemudian pengislaman terjadi begitu. Akhirnya mereka tinggalkan pegunungan, mereka mulai menetap di pesisir begitu. Ini cerita yang sama ini saya dengar di Bapak Ismail Hanusa dari Waloi. Cerita yang sama juga, anjing juga begitu. Nah, sekarang yang jadi masalahnya, apakah itu memang di 2 tempat atau yang sama begitu? Caranya di Kecamatan Merinama sama dengan di satu kejadian atau 2 kejadian begitu, beda begitu. Tapi yang jelas dengan cara itu mereka menurunkan orang dari pegunungan ke pantai. Nah kalau kita lihat kondisi keadaan konflik klan di Maluku ini, itu terjadi dari sudah sejak lama begitu. Dan masing-masing mereka mempertahankan wilayahnya begitu. Nah, sama bahkan belakangan ini masih kelihatan begitu. Nah, tapi dengan datangnya mubalik ini, kemudian orang ini masuk Islam dan selesai begitu. Orang-orang di pegunungan ini turun di pantai, mungkin di pesisir masuk Islam dan selesai, konflik pun selesai begitu. Mungkin sekarang ini kita kenal dengan istilah pela misalnya. Orang berperang sia-sia, kemudian ada kesadaran untuk hidup bersama, kemudian bersahabat selesai begitu. Itu pemicunya, kalau menurut saya itu dari itu begitu, dari penyebaran itu yang membuat mereka berkasih sayang. Karena dalam Islam ini kan sejarah ketika Nabi hijrah ke Madinah itu mempersaudarakan begitu. Demikian juga mereka datang ke berbagai tempat yang ada konflik, dipersaudarakan begitu, dan selesai. Jadi bagi saya ini ruh awal pembentukan pela dan sebagainya ini berasal dari penyebaran ini begitu. Penyebaran ini. Tapi belakangan ketika kita melihat ini sebagai sebuah fenomena sosial dan pakai pengetahuan sosiologi dari barat ini, maka kita lihat itu sebagai sesuatu yang tidak ada hubungan begitu. Kita anggap sesuatu orang animisme kemudian berkembang menjadi tidak. Ini orang berperadaban yang bangun itu berperadaban begitu. Peradaban dibawa oleh para mubalik ini begitu. Nah, periode kedua ini asal muasal mereka datang ini rata-rata orang di Maluku ini, orang Muslim di Maluku ini, orang-orang negeri Maluku ini, kalau tanya mereka bilang mereka dari Baghdad. Semua tempat begitu. Mereka bilang mereka dari Baghdad. Nah, mengapa? Karena memang saat itu mungkin yang diutus mereka, tim-tim yang diutus itu berasal dari kerajaan Abbasiyah atau tidak salah, tapi mereka dari Baghdad begitu. Belakangan ada yang mengatakan mereka diutus dari Turk Utsmani begitu.
Tapi yang jelas pola penyebaran itu berlangsung dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun sama begitu, dari periode ke periode begitu. Dikirim banyak orang, kemudian mereka terus menyebar begitu. Ini fase kedua begitu. Nanti fase ketiga ini fase belakangan, perlu diketahui bahwa yang datang fase pertama itu mereka orang-orang dari Arab, tapi sampai di Maluku mereka hilangkan identitas mereka begitu. Mereka hilang identitas. Tanya mereka marga apa, tidak tahu lagi. Karena kemudian mereka menggunakan nama-nama orang lokal begitu, nama lokal. Nama Arabnya yang misalnya Muhammad, Ahmad itu hilang begitu. Hanya muncul nama-nama lokal begitu yang aneh begitu. Yang kalau kita sekarang itu aneh begitu. Nah, iya ini mungkin di kampung saya ini misalnya silsilah penyiar ini ada yang punya keturunan, ada nama Latsilan, ada nama Tafal, macam-macam begitu. Yang tidak matching dengan nama-nama Islam begitu. Tidak kelihatan mereka ini dari marga mana yang datang dari Arab, tidak. Nanti fase ketiga baru kelihatan mereka datang dengan marga begitu. Fase ketiga ini fase yang datang dari Yaman begitu. Yang datang dari Yaman ini semua dengan marga jelas begitu. Marga yang jelas. Turunan jelas, marga jelas begitu. Dan sehingga yang menyebar ke Indonesia ini dengan marga ini, itu semua itu di fase ketiga begitu. Yang jelas belakangan ini ketika dihubung-hubungkan begitu. Saya lihat misalnya di Jawa ada ulama atau kiai ini misalnya. Ketika mereka urut keturunan mereka ternyata ketemu juga dengan para habaib begitu yang ada di Indonesia sekarang gitu. Ketemu juga begitu. Jadi dengan demikian periodisasi sejarah penyiaran Islam kita di Maluku India ini sebuah periodisasi yang membuka peluang kesempatan begitu berkembang lah begitu. Karena fase pertama jejaknya tidak jelas begitu, tapi fase kedua sudah mulai jelas. Fase ketiga lebih jelas lagi. Yang dengan demikian kita bisa paham bahwa karena itulah di Maluku ini kalau orang datang ke Maluku ini, orang dari daerah lain datang ke Maluku, mereka lihat bilang begini. Ada satu kiai dari Jawa datang ke Ambon. Dia lihat begini, dia bilang begini, kok orang Maluku ini semua ini kayak spesifik orang Arab begitu. Tapi semuanya marganya marga lokal semua begitu. Nah, memang karena identitas dihilangkan itu sehingga mereka kelihatannya face orang Timur Tengah, tapi mereka itu orang lokal begitu. Nah, ini pembahurannya sangat kuat sekali begitu. Karena pembahurannya kuat maka mereka mudah diterima begitu. Mudah diterima di semua tempat begitu. Tapi ketika pembahurannya kuat maka kelihatannya begitu. Oh ini orang ini begitu. Jadi memang fase kedua ini penyebaran ini itu membuat mereka mudah diterima karena identitas jadi identitas lokal begitu. Mereka berubah menjadi pakai identitas lokal, pakai marga-marga lokal sehingga mereka mudah diterima. Ini mungkin sedikit yang berkaitan dengan periodisasi masuk Islam Maluku begitu. Mungkin Alhamdulillah pemirsa sudah kita dengarkan tadi periodisasi sejarah masuknya Islam di Maluku. Ya, ada 3 fase ya. Fase pertama belum jelas, fase kedua sudah mulai jelas, fase ketiga lebih jelas lagi. Ya. Jadi para mubalik yang datang kemudian menyiarkan Islam di Maluku, dilihat dari proses sejarahnya, mereka berbaur dengan masyarakat, menyatu dengan masyarakat, lalu mereka membuang identitas dirinya pakai marga di setempat ya. Nah ini mungkin salah satu metode sehingga masyarakat mudah menerima para mubalik. Jadi luar biasa ya. Yang kemudian hingga hari ini tidak lagi diketahui sebenarnya mereka ini ada keturunan Timur Tengahnya, tapi karena tidak ada marganya sehingga mereka tidak tahu. Tapi kan face-nya tetap kelihatan. Karena salah satu contoh tadi yang kiai dari Jawa datang lihat orang Maluku, ini kok mirip sekali dengan orang Timur Tengah, mirip orang-orang Arab gitu. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri secara istilahnya ya, ciri khas diri itu tidak bisa
kita tidak bisa beralasan bahwa sebenarnya kita juga punya keterkaitan dengan Timur Tengah, karena sedikitnya ada darah gitu yang mengalir di tubuh-tubuh generasi yang ada di Maluku. Insya Allah Ustaz, barangkali untuk sementara seperti itu. Nanti di lain waktu mungkin kita akan bahas lebih jauh lagi tentang sejarah masuknya Islam di Maluku. Insya Allah. Demikian pemirsa, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Dan perlu saya ingatkan, ini hanya cerita tutur rakyat yang diceritakan oleh mereka. Lagi-lagi saya mau sampaikan, sekarang tidak lagi no document history, tapi sejarah lisan itu harus digali lebih jauh sehingga kita bisa analisis tentang kebenaran-kebenaran sejarah yang diceritakan. Makasih Ustaz sudah hadir untuk membersamai kami di AL Dakwah Maluku. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi generasi Maluku untuk semakin mencintai keislaman mereka, karena hakikatnya mereka adalah orang-orang Islam yang sebenarnya juga lahir dari nenek moyang mereka. Demikian insya Allah saya ucapkan terima kasih Ustaz kedua kalinya, dan terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kemudian kalau ada komentar bisa ditulis pada kolom komentar insya Allah. Demikian saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.